Angela juga underrated soalnya. Tadi aku pikir mereka mau bawa Kadita loh. Dia ini akan main combo klasik. Ini combo gendong-gendongan pacar. Biasanya kalau di ranked. Pacarnya di gold lane main Marksman, main Cloud. Ceweknya main Angela. Klasik sih sebenarnya, ini combo klasik banget. Combo klasik. Tapi kalau misalnya bisa dibilang, posisi dari RRQ kali ini by draft, itu mereka di arah metode late game-nya akan cukup kesulitan. Iya. Kecuali mereka bisa makan Angelanya. Jadi gini, ini ada dua makanan sama-sama empuk antara Angela Sama Digi. dan juga Digi. Iya. Oke. Cukup berisiko tentunya untuk dari kedua belah tim dari segi draft karena yang cukup tipis ya. Tapi metode late game-nya akan dipegang oleh Evo sepertinya dengan ngebawa Cloud di tangan Brans. EVOS Legends berhasil mengamankan game yang pertama, tapi tentunya di game kedua Papuka RRQ membalikan keadaan. MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go Mamo-chan. To the land of down, game yang kedua EVOS. Mereka masih memegang 1 poin. Sabar teman-teman. Lo ya bener-bener ya. Awas bentar gue balas lo. Oke, kita balik lagi ke Land of Dawn kali ini Mamo-chan. Oke, ini game yang kedua. EVOS, mereka masih bisa menjaga momentum, tapi wih, Jume. Waduh, hampir saja bisa di take down. Untungnya tidak ada ton 4 memori karena ini masih terlalu jauh untuk bisa melakukan 1 buah point kill. Tapi posisi dari EVOS Legends kali ini mereka mungkin leadingnya tidak terlalu menang di arah top lane karena babysit dari Digi itu balik lagi. Dan sekarang yang harus diperhatikan adalah Diginya dengan emblem Magic Mamo-chan. Wow, ini damage-nya harusnya akan lebih sakit ya. Ini damage-nya pasti sakit banget damage-nya. Damage. Dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan di sisi sebaliknya dengan adanya pasukan RRQ yang mudah dominasi laning, ini mungkin problemnya ada di power off dari laning EXP-nya. Karena apa? Karena di sisi dari EXP-nya mereka power banget. Dan di sisi belakang sana kita lihat di mana Skylar punya 1 buah point kill kah dari Dreams. Tiba-tiba datang ke arah top lane dan suppress attack. Dreams kali ini masih selamat dan nampaknya first blood. Tidak selamat kali ini Mamo-chan. Aku kira akan selamat tapi ternyata balik lagi. Seperti kejadian di game yang pertama, Burung Fairy mematok dengan keras terhadap seorang Dreams. Iya, terlalu sakit damage yang dimiliki oleh tim RRQ juga. Kita melihat pergerakan dari Play yang sekarang udah mulai aktif mainin rotasinya ke arah bot lane. Karena pressure-nya ini juga datang dari EVOS Legends. Yang dimana, Brans ini memang harus sampai di cover. Dan pergerakan dari Dreams tentunya mungkin bisa jadi makanan seperti yang Oji bilang. Ini kedua romer yang bisa jadi makanan untuk kedua belah tim. Tapi Skylar. Oke, tapi Brans di sini masih ada blessing duet. Bahkan coba ditutup begitu saja. Dan bahkan Skylar di take down. Hilang dengan sangat instan. Skylar yang malah menyamperin seorang Brans. Mencoba dicium begitu saja. Tapi damage-nya masih tetap terdeliver dengan ada 1 buah blessing duet. Ya, dan kalau kita melihat untuk dalam prediction 3 suara untuk RRQ. 3 suara untuk EVOS Legends di game yang kedua. Dan kali ini dengan tempo yang begitu gesit ya, tempo yang begitu sengit juga untuk dari kedua belah tim di early gamenya. Tidak ada yang mau mengalah dan Skylar sangat amat disayangkan karena harus tumbang di early. Tentunya akan sedikit ketinggal dari segi goldnya. Oke, tapi di sisi sebaliknya para pasukan dari RRQ kali ini mereka harusnya udah mulai sadar dari Brans udah bisa makan 2 lane loh. Brans makan 2 lane loh. Kali ini lihat. Dia rotasi di arah mid dan dia juga rotasi di arah top lane. Tapi bakal ada team fight kembali. Ada PDS telah dikeluarkan dari menjadi pilihan utama dan bahkan dimakan begitu saja. Instant pick off from Clay. Eden from Bogor. Dia ada top lane. Skylar mendominasi laning atas EVOS Legends. Iya, memang terpick off namun Skylar berhasil untuk bermain secara objektif. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk claim skin. Terbatas ini limited gratis ya teman-teman. Hanya sekali setahun jadi kalian langsung aja cek di dalam in-game-nya. Dan yang pastinya dengan pergerakan dari seorang Dreams yang 2 kali terpick off. Ini bakal sedikit sulit untuk mengcover seorang Brans. Mau gak mau Hijume, dia habis clear cepet di area mid. Dia harus rotasi ke arah seorang Brans. Karena Brans ini bisa jadi makanan kalau nggak sampai di cover habis-habisan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan buat teman-teman, jangan lupa ada diskon 30% untuk skin Mia. Udah punya belum? Belum. Beli dong. Oke. Ya, saya perlu kan banyak. Nah, nickname gue Babaji ya, kalau misalnya mau beliin ya. Ada diskon, masih minta ya. Gratisan saya juga mau. Oke, kita balik ke The Land of Dawn. Kali ini
dengan adanya Turtle di arah bottom lane. Ini mungkin powernya akan ada di tangan dari EVOS Legends kembali. Tapi lihat di depan sana, Sycos membuat seorang Lemon terperangkap di depan sana dengan damage yang sangat besar diberikan. Tapi yang lebih besar adalah crowd control yang akan diciptakan oleh seorang Sycos. Dengan Deden from Bogor, dia tidak bisa lagi memberikan posisi dengan ada Vader Estring. Sycos versus everybody. Bersama dengan Deden di depan sana dapat di 3 Petrify. Scalar hilang. Tapi di balik itu ada Albert yang berhasil mengamankan Retribution dengan sangat baik. Pin akan menjadi korban selanjutnya. Di sisi sebaliknya, Deden from Bogor mencoba untuk membalikan keadaan dan Sycos sudah tidak ada lagi escape skill. Dreams masih bisa selamat, tapi Lemon tidak akan membiarkannya begitu saja. Bakal coba ditampol, bakal coba dihajar, dan bahkan Dreams masih selamat. Dewi Fortuna masih berada di pundak dari seorang Dreams. Iya, dengan adanya satu buah Petrify dan bahkan kita ngeliat Furious Dive yang baik dari seorang Sycos. Petrify mengenai 3 pemain dari RRQ. Tentunya mereka berhasil untuk ditumbangkan terlebih dahulu dari EVOS Legends. Namun ketika satu buah objektif turtle berhasil diamankan oleh RRQ, mungkin tidak akan terlalu rugi untuk RRQ. Namun permasalahannya di sini dari Finn sama dengan Clay. Oke, Bras mencoba untuk bergocek begitu saja. Blessing to West for defensif. Di sisi sebaliknya, arah pasukan dari RRQ memaksa para pasukan EVOS Legends untuk melakukan regroup di arah top lane-nya. Dan dibiarkan kembali, XP laner mereka masih coba untuk melakukan farming dan balik lagi Momochan. Power Turtle berikutnya masih akan di tangan dari EVOS Legends menurut aku. Oh iya. Dari segi sana aku lihat dari posisinya. Positioning ya? Turtle di bawah EXP lane. Dan itu sangat berat sih menurut aku untuk dari RRQ bisa memenangkan. Dari segi team fight. Kenapa? Karena posisinya Dreams tadi juga udah mulai rotasi ke bawah. Betul, mereka udah bakal siap standby. Dan rotasi yang diberikan oleh para pasukan dari EVOS Legends ke arah bottom lane itu membuat space yang sangat besar untuk Brans loh. Space yang besar, farming 2 lane, ini akan membuat Brans bisa menjadi orang yang jadi sebelum umurnya. Iya, jadi sebelum waktunya. Yes, benar banget. Terus saya ikut di depan sana. Fans everybody menuju ke Star Lemon, bahkan coba dipasang begitu saja, menuju ke belakang, bahkan coba di take down. Terperangkap tapi Tas membuka heavy spin. Lemon di take down. Dan pasukan dari RRQ mereka tidak mau meninggalkan satu buah korban pun. Mereka ada Apres War. Kills didapatkan. Deden from Bogor berubah menjadi burung fairy dan menuju ke arah Mepral. Tapi Albert seorang diri tidak ada yang menemani Momochan. Wow, tapi setidaknya Clay tidak tumbang. Dan lihat betapa kuatnya Sycos satu versus pribadi di area bawah. Itu waktu yang cukup lama sebenarnya untuk nge-buying time. Ketika tasnya berhasil untuk memberikan coveran dengan satu buah heavy spin ngelock ke arah seorang Lemon. Dan kali ini RRQ mereka coba untuk mendapatkan satu buah turtle tentunya karena posisi dari tas tidak memiliki heavy spin. Itu dia. Ternyata jawaban atas under setup yang dia miliki adalah dengan cara di fight kali ini. Brans mundur ke arah belakang, sprint telah dikeluarkan. Mundur kali ini dari posisi seorang Brans yang akhirnya regroup kembali. Nah, Momochan kita bahas tadi. Dengan adanya posisi EVOS Legends yang sangat unggul di arah bottom lane, ternyata jawabannya adalah team fight terlebih dahulu. Keluarkan seluruh source skill-nya. Source skill dari mulai Angela, dari mulai Yuzong, bahkan heavy spin yang emang sengaja dipaksa untuk keluar di arah bottom lane. Tapi reward manipulation, Vin! Dia benar-benar menahan loh time journey-nya. Dia benar-benar tidak mengeluarkan source skill apapun di sana. Dia tidak menggunakan time journey-nya. Dan bahkan kali ini time journey-nya udah gak ada baru. Tadi ada ya. Tadi ada loh masih, seingat aku. Dan flickernya memang ditahan karena mereka kemungkinan besar akan ada 70 tick menuju ke arah lot yang selanjutnya Momochan. Iya, tapi masalahnya ini Hijume sebenarnya memang udah punya satu buah slow effect dengan ngebikin Ice Queen One yang udah jadi terlebih dahulu. Jadi posisi siapapun yang terjebak di reward manipulation ini nggak akan bisa keluar dengan cukup mudah. Dan Finn mungkin menjaga semua resource yang dia miliki udah nggak mau terlalu disia-siakan karena posisinya dia bakal tumbang juga gitu. Oke, tapi surprise attack! Langsung instant pick up Dreams. Mau nggak mau menggunakan flickernya untuk menyelamatkan dirinya. Berarti tandanya di arah bottom lane akan menjadi turret dari pasukan RRQ. Albert di depan sana terpocket damage yang sangat sakit. Bakal ada retribusi telah dikeluarkan untuk mundur ke arah belakang Scalar. Mencoba untuk mempertahankan dengan ada reward manipulasi di depan sana. Tas menyelamatkan para pasukan RRQ dan bahkan Tas terperangkap. Dan tidak ada ton of memory yang berhasil melakukan satu point kill. Lemon mengofflay dari belakang. One last hit. Berhasil survive. Dan Lemon yang bahkan dimakan seorang Hijume. Lemon berhasil survive di bottom lane. Wow, dan bahkan Hijume tidak mau mengambil resiko untuk mengejar ke arah Lemon karena dia tahu RRQ mereka masih bisa untuk memberikan backup dengan keberadaan pemain-pemain yang siap di area bawahnya. Bermain secara objektif adalah kunci dari RRQ. Mereka mau selesai game ini secepat mungkin. Mereka nggak mau kasih space ke arah seorang Brans untuk bisa dapetin momentum comeback untuk EVOS Legends. Dan satu hal lagi, lihat Sycos, dia langsung terbang. This is Captain Sycos speaking.
bakal ditutup begitu saja. Retribution Sun Point. Psycho kali ini burung dan naga mengejar satu sama lain. Champion ini Sun Point. Psycho jadi pilihan utama, ditahan begitu saja. Dan bakal Petrify-nya gak ada yang kena. Satu buntut terakhir dari Psycho penumpangan Finn. Tapi Lemon ter-outplay. Lemon kali ini harus dimakan. Outplay dilakukan oleh para pemain dari EVOS Legends membuat Lemon tak berdaya. Karena mereka tahu Lemon ingin melakukan sandwich gaming. Iya, tapi ditahan dan di-cover dengan sangat amat baik dari seorang Psychots-nya. Tidak akan bisa dikejar dengan cukup mudah dan bahkan kali ini Lord-nya sudah mulai bergerak ke area atas. Oh, Dreams! Dreams harus menjadi mimpi buruk untuk EVOS Legends. Tidak ada flicker, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri Dreams kali ini. Walaupun begitu, di sisi sebaliknya, mereka membuat Tas akan menjadi korban selanjutnya. Untungnya, dari Albert tidak menggunakan Everest Ward yang dimiliki. Di sisi sebaliknya, di arah top lane, Lord masih bergerak dengan sangat bebas tanpa ada pengawalan dari EVOS Legends dan juga RRQ. Yang akhirnya, Lord umurnya telah selesai. Ya, lebih fokus untuk dapetin semua jungle yang dimiliki oleh EVOS Legends kali ini. Dan Skylar hampir tadi terpick off di area mid. Brans lebih berfokus untuk mendapatkan turret mid terlebih dahulu. Sementara dengan adanya objektif Lord yang berhasil diamankan oleh RRQ disaksikan dengan cepat oleh EVOS Legends. Masih Lord yang pertama dan kali Psychots. Wow, damage yang sangat besar. Bahkan Angelanya udah berhasil menasuki seorang Psycho, tapi Hijumi kali ini akan menjadi korban selanjutnya dengan reward manipulation yang dimiliki. Lemon menutup Tas untuk masuk ke dalam pertarungan di arah top lane. Menjadi teritorial, Dreams terperangkap, Apresor dikeluarkan, bahkan flicker dari Skylar. Torapat memorinya gagal, bisa menutup mimpi buruk untuk EVOS Legends. Tapi Brans menjadi power of split push yang dia miliki. Objektif gaming yang dia dapatkan ini sangat besar. Deden gak bisa membuka Feather Aspect. Satu Feather Aspect dibuka Deden. Brans bisa masuk jump in dengan adanya Battle Mirror Image, BMI. Iya, ini Bransnya belum tumbang loh. Jadi kemungkinan dari stacknya tentunya pasif dari seorang Brans ini sudah mulai terkumpul. Dan gimana caranya nanti Brans bisa dapetin momentum dengan satu buah Blazing Duet. RRQ mereka harus udah mulai sadar. Brans ini udah mulai menakutkan. Masuk ke menit yang ke-11 di mana dia udah punya Golden Staff, dia punya Forsen Sight juga dan bisa dibilang dengan Demon Hunter Sword ini bisa melontokan ke arah seorang Albert. Oke, Albert bakal coba dipaksa teamfight kembali terjadi dengan real manipulation dan Albert still strong. Tas terperangkap di depan sana bahkan. Tas bakal coba di all in. Tas masih menahan. Heavy Speed dikeluarkan. For the bad trip. Sama-sama Retribution telah dikeluarkan kali ini sisi dari RRQ. Mereka mendapatkan keunggulan dengan ada 1500 gold. Dan tandanya, tanpa adanya Retribution di sisi dari pasukan EVOS Legends mereka akan lebih melepaskan purple buff-nya terhadap seorang Brans. Pertama, Brans butuh rotasi. Betul. Kedua, Brans butuh purple buff untuk mempertahankan mananya ketika dia melakukan split push-nya. Benar, setuju banget untuk purple buff yang diberikan ke arah seorang Brans ya. Di menit yang ke-11 dan memang dari Akai pun sebenarnya nggak terlalu yang dependable banget ke arah purple buff ya. Dan Hijumi sama dengan Dreams kali ini. Kalau kita ngelihat memang Dreams lebih berfokus untuk menggunakan hard guard-nya ke arah seorang Psychots ya. Karena lagi-lagi ini Psychots yang akan maju di lini depan ya. Jadi pertahanannya dan defensifnya ini harus kuat dari Psychots. Dengan adanya bantuan dari hard guard tentunya Psychots tidak akan mudah untuk ditekan. Apalagi adanya puppet string dari seorang Dreams yang bisa memberikan efek slow. Ini slow-nya ada dua, dari Hijumi ada, dari Dreams juga ada. Oke. Skylar di area tengah muncul menuju ke arah map, mencoba untuk menyelesaikan dulu tugasnya melakukan clear minion yang sangat tepat. Tapi lihat reward manipulation, membuat dirinya sekarat, bertangkap depan sana. Burung dari Finn masih bertahan, maka coba ditabrak. Hantaman benda tombol! Berat! Sandwich gaming berhasil dilakukan dan bahkan di depan sana. Shotgun berhasil didapatkan terhadap Deden from Falcon. Double kill, didapatkan. Press was, menutup Tas. No power of retribution kali ini di tangan dari EVOS Legends. Sedangkan di sisi dari RRQ, mereka tersisa Lemon dan Albert. Mampukah mereka bertahan? Mampukah mereka meng-outplay? Tapi nampaknya Lemon harus dimakan dengan instan. Sakit banget damage dari main-main EVOS Legends dan posisi dari Skylar yang terculik oleh Psychots yang sedang menunggu di area bawah. Karena Skylar terkena poke yang begitu sakit dari seorang Brans. Blazing Duet yang sangat amat on point dari seorang Brans. Lagi-lagi membuat RRQ mereka gagal di teamfight di area Lordnya. Lordnya memang sempat reset karena mau nggak mau Tas di sini harus memfollow up apa yang udah dibuka sama Brans. Walaupun tidak ada power retribution, tapi mereka tetap mendapatkan Lord yang memecahkan Iya, selangat. karena mereka gak akan fokus pada fight dulu. Brans sudah masuk pakai Blazing Duet, Psychots-nya udah maju. Jadi mau gak mau Tas di sini harus menjauhkan salah satu pemain dari RRQ yaitu Albert dan Lemon. Masalahnya memang bisa untuk ngepanis ke arah seorang Tas bersama dengan Albert. Tapi masalahnya lini belakangnya udah diacak-acak oleh dua pemain dari EVOS Legends yaitu Brans dan juga Psychots. So mereka gak akan ada damage tambahan, lane-nya tumbang, Finn-nya juga tumbang. Dan menyisakan Skylar yang sebenarnya posisinya juga udah gak bisa kemana-mana. Dia mau ke arah kanan salah, mau ke arah bawah juga salah. Karena di bawah sudah ada Psychots yang menanti. Dan Tapi kali di sini, dengan
Poking damage yang dilakukan dari EVOS Legends, Yep. Momochan di arah bottom lane. Nampaknya mereka akan melihat satu buah team fight yang sangat besar dari RRQ. Kenapa? Pertama, mereka punya tas, mereka akan membuka begitu saja. Hijume damage terlalu sakit, bahkan Hijume almost a solo pick off kali ini. Masih ada Angel lah yang masuk, tandanya mereka tidak akan ada team fight. Plane-nya gagal terjadi di arah bottom lane. Atas perbuatan Deden from Bogor, EVOS Legends harus terkena ganjarannya. Mereka tidak berhasil mendapatkan best turret di arah bottom lane. Karena mau nggak mau mereka harus reset. Hijume bahkan reward manipulation for defensive. Dan di sisi sebaliknya Angel lah hard guard-nya untuk seorang Hijume agar tidak ter-take down. Iya, dan Knuckles of Durance untuk seorang Dreams di sini. Mencoba untuk menahan semua lifesteal yang dimiliki oleh RRQ. Sementara dari Lemon akan berfokus ke arah item defensif. Blade Armor-nya udah jadi bersama dengan Radiant Armor. Sementara dari Skylar memang ada Wind of Nature. Tapi ketika Wind of Nature yang sudah dipakai, dia tidak akan bisa bertahan dengan cukup mudah. Kecuali Immortality adalah pilihan untuk item berikutnya. Tapi sepertinya dia bakal coba untuk fokus ke arah Endless Battle terlebih dahulu. Kalau dilihat dari segi junglernya kali ini, memang Albert unggul dari 1.700 gold. Cuma balik lagi, Albert ini kalah dengan adanya Power of Retribution plus Heavy Spin. Itu yang akan sangat berbahaya Momochan. Benar, karena siapapun yang terkena Heavy Spin tentunya bisa di-lock, bisa diusir, bisa dipukul mundur oleh seorang tas. Dan itu mungkin yang bisa dibilang akan dimaksimalkan oleh EVOS Legends dalam mengambil Lord mereka yang ketiga tentunya, RRQ. Sekarang mereka lagi nggak unggul di posisi yang bisa dibilang mungkin dari segi network nggak akan terlalu berimpact besar, hanya berbeda berapa ratus saja. Tapi permasalahannya team fight 5-nya ini kuat banget dari EVOS Legends. Mereka tinggal nunggu Psychots-nya ngebuka satu buah Black Dragon Form, Brance-nya bisa tiba-tiba datang dengan Blazing Duet. Jadi itu yang mungkin tidak diduga-duga oleh RRQ. Karena sekarang jawabannya adalah gimana cara nangkepin Brance. Dan bahkan kalau bisa dibilang, kalau misalnya mereka mau nangkep Brance, Lemon, dia nggak boleh inisiator. Lemon deket sama Clay, Lemon nempel Clay. Kalau Brance masuk langsung Final Slash. Disusuk. Langsung di Final Slash, langsung tutup, langsung cancel aja. Setuju. Langsung cancel aja kalau mereka benar-benar mau untuk menangkap Brance. Tapi kalau mereka mau timpat dari depan, ya Clay nggak boleh ada posisi yang terbuka. Clay nggak boleh buka Feather Extract terlebih dahulu. Karena udah pasti itu magnetnya Psychot. Itu magnetnya dari seorang Brance. Kayak Clay buka warung, langsung tercium sama Psychot dan langsung ada hantaman benda tumpul ke arah belakang nanti. Iya, karena nggak cuma Brance doang sebenarnya problem dari RRQ ini. Masalahnya Psychots-nya nih selalu bisa ngebuka satu buah Black Dragon Form yang sebenarnya RRQ mau nggak mau mereka harus menjauh dengan Black Dragon Form yang dimiliki oleh seorang Psychots karena dia bawa Petrify. Gak mungkin pemain-pemain dari RRQ ini mau main grouping. Nah ketika mereka spread out, itu langsung ditangkap sama pemain-pemain dari EVOS Legends. Oke, dan bahkan sekarang kita lihat posisinya udah dibalik lagi. Tadi RRQ yang sempat mencoba untuk melakukan load terlebih dahulu. Dibalik dengan posisi yang terlihat ada Tas dan juga Brance di depan sana. Para pasukan dari RRQ mereka akan siap untuk melakukan team fight kah kali ini? Karena kalau ngomongin soal Psychot sudah menuju ke arah udara. Psychot setelah terbang mengudara mencoba untuk mencari di mana Deden from Bogor. Menuju ke arah belakang Brance! Final Slash dan itu dia! Final Slash yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan seorang Brance. Hilang begitu saja dengan instant pick off. Dan mereka harus mendapatkan Lord kali ini dengan adu retribution. Dan tidak ada kontes yang bisa dilakukan kalau misalnya mereka kehilangan tasnya. Ya, Lemon yang sudah menunggu tentunya dengan adanya pergerakan dari seorang Brance di sini. Final Slash yang on point dari seorang Lemon. Dan kali ini Hijume mencoba untuk mendapatkan trade setidaknya karena pinnya tumbang. Namun RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan Lord selain by Samsung Galaxy A-Series. Dan sekarang adalah tugas dari EVOS untuk melakukan defense. Itu dia. Aku harus bilang kapan benar-benar tadi? nunggu. Atau mungkin bisa dibilang mencari tahu posisi Lemon terlebih dahulu. Ya karena gini, posisinya sekarang RRQ itu dia nggak bisa yang nge-setup. RRQ itu yang nge-counter setup. Iya. Ya, seperti yang aku bilang, kalau misalnya dia mau bener-bener nangkep Brance, dia harus tahan dari Final Slash-nya. Betul. Dan dia harus deket sama Clay. Karena magnetnya Brance ya Clay kalau nggak Skylar, udah gampang. Karena mereka nggak ada hero pick off instan dari RRQ. Mereka nggak punya. Suppress. Bener, nggak ada efek surprise, nggak ada yang bisa jaga garda depannya. Finn bawa Digi yang notabene ini juga bakal ngebuka map. Nara semua alarm bomnya dan lagi-lagi time journey yang harus on point dari seorang Finn di sini. Jadi Oke. ini bakal jadi tugas Lemon untuk nge-cover seorang Skylar dan Clay. Oke, bahkan di retribution kali ini dari gerobaknya mau tidak mau dan sedangkan di sisi sebaliknya mendeteksi Clay di mana dia berada. Lemon mundur ke arah bottom lane melihat adanya sedikit split push yang dilakukan oleh King Brance membuat Lemon mau tidak mau harus turun gunung. Dan sedangkan di arah top lane para pasukan dari EVOS Legends mereka
Simba yang position untuk mempertahankan dirinya. Langsung ada ke arah belakang dengan ada Brand of Mirror Image. Gak bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan Tastor takedown begitu saja oleh tapi yang dilakukan. Tapi para pemain dari RRQ, mereka dengan sabar menuju ke arah base dari tengah. Deden terlalu offside. Deden bakal bisa dimakan. Tapi Purify Gaming mau gak harus digunakan oleh seorang Deden from Bogor untuk menyelamatkan dirinya. Dan bahkan dengan adanya offside posisi ini berkira RRQ, EVOS Legends tidak berhasil kehilangan mid base turretnya. Ya itu cukup menyeramkan sih dari Clay tadi. Kalau dia nggak punya Purify mungkin itu akan jadi beda cerita. Dan kali ini lihat dengan satu buah high ground yang sudah mulai dibuka oleh Clay. Menzoni pemain-pemain dari EVOS Legends dan dua turret base sudah dimakan oleh RRQ. EVOS Legends mereka masih punya chance untuk nge-cover ini semua. Mereka masih punya high ground, mereka masih punya branch juga. Oke langsung ada team fight kembali Final Slash. Membuat Brass hampir ter-takedown. Cyclops menyelamatkan diri para pasukan dari EVOS Legends menuju ke arah belakang. Masih ada Imun lihat tadi. Tahun 4 memorinya di Immune. Dan dia turun langsung landing begitu saja di depan sana. Hampir saja Brans menjadi korban. Yang selanjutnya karena kalau Brans tadi menjadi korban, lihat minion di arah bottom lane. Itu bergerak, base turretnya bisa pecah. Benar, kalau dia nggak clear cepat itu mungkin RRQ mereka bisa tembusin ke arah turret base-nya. Dan item in game, by Dunia Games yang dimana Immortality di tangan Lemon. Dan Brans di sini masih oke, dia bakal pakai Immortal terlebih dahulu. Ketika Immortal pecah mungkin akan diganti dengan Wind of Nature. Dan masalah Hijume belum ada Winter Triton. Clay pun mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, masih belum punya Immortality. Dan tak dilihat seberapa cepatnya Lemon mengeluarkan Final Slash ketika Brans ngeluarin satu buah Battle Mirror Image dengan ada Blazing Blade. Nah, dan itu juga cukup cepat dari Dreams untuk meng-cover seorang Brans. Ya, ini dia problemnya Momochan. Kalau kita melihat gameplay permainan yang cukup gold atau marksman centris, atau yang benar-benar terpaku dengan ada permainan dari gold laner atau marksman, kita akan dibawa di game di mid to the late game. Betul. Apalagi kalau misalnya mereka main di arah hero-hero mid yang cukup menentukan high ground. Itu sangat membawa game ini akan lebih lama lagi. Dan that's why chance dari hero late game akan lebih besar di match-match seperti itu. Ketimbang hero early. Kalau kita pakai hero early tapi kita nggak bisa eksekusinya di bawah menit 15, itu kasusnya berbeda. Dan itu yang tidak bisa dilakukan RRQ. Kenapa? Kalau misalnya kita tanya, lihat perbedaan antara RRQ sekarang dengan regular season. Karena mereka tidak bisa menutup dengan cepat eksekusi game terhadap EVOS Legends. Kalau ngomongin masalah early mungkin RRQ masih bisa megang untuk momentumnya. Tapi kalau udah mid to the late game ini, EVOS Legends justru punya chance yang besar untuk bisa dapetin poin di game ini. Betul. So RRQ mereka yang harus lebih berhati-hati. Ini udah masuk ke menit ke-21. Dan posisi dari Skylar dan juga Clay ini penting banget. Lemon pergerakannya harus benar-benar bisa meng-cover pemain-pemain dari RRQ. Karena nggak bakalan bisa Albert bakal fokus untuk dapetin retribution-nya. Tabrakan gaming menuju ke arah belakang Blazing Duel. Bersama dengan Sam Journey yang telah mengeluarkan dan bakal ada retribution. Di tangan Albert. Menuju ke arah belakang. Second versus everybody. Bakal coba ditutup begitu saja. Immortality-nya pecah. Bahkan Petrify Gaming menyelamatkan Cycle. Tidak ada kali ini yang bisa menyelamatkan diri dari seorang Cycle selain dirinya sendiri dengan loncat ke arah belakang. Retribution yang sangat mahal dari Albert membuat RRQ kali ini berada di posisi yang berbeda. Tas di poking damage-nya asal-asalan. Tas benar-benar diajam-ejam, dipaksa kali ini untuk dikeluarkan heavy spin-nya. Dan di sisi sebaliknya, EVOS Legends mereka benar-benar harus menyisir terlebih dahulu. Maksudnya menyisir apa Momochan? Mereka harus tahu dulu, cari di mana pemain RRQ. Mereka pastiin dulu di mana Lemon. Mereka pastiin dulu di mana Clay. Just in case dari Cyclops dan Brans harus masuk di dua waktu yang berbeda. Betul. Mereka tuh tahu kapan masuk, tapi Fen bakal menangkap pergerakan dari Brans. Ter-takedown begitu saja, tapi Brans yang menuju ke arah belakang. Cyclops bakal coba di-takedown. Tahun 4 memory kali ini dia udah tidak ada. Cyclops hilang begitu saja. Pestulan terbuka dengan sangat bebas. Fokus ke arah base, nggak boleh apa terjadi. Brans tidak bisa selamat terbakar. Titik bencana. RRQ fokus ke arah base ya. Nggak boleh apapun yang terjadi. Tas udah melakukan sebaik mungkin dan wipe out. Game 2 milik RRQ.